sendiri itu ya gimana ya, terasa hampa gitu. Bedanya di pesantren sama di sekolah umum, di sekolah sampai pesantren. Kebiasaan itu sampai sekarang gimana? Biasakan bangun jam 3. Wah gelap. Boleh ngasih saran ke teman-teman yang nonton? Si Kevin. Ijihad wala taksal wala takudo bilang panada. Atau jomblo lama langsung nikah? Jomblo lama. Oke. Cara membahagiakan orang tua itu Dengan nikah ingin melihat suasana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rijal Sugandi dan Malena. kali ini kita akan membahas tentang anak santri yang konon katanya mau dilanjut lagi tapi masih bingung antara masuk pesantren atau kuliah lagi. Halo teman-teman, saya pengen ngobrol lebih banyak tentang kehidupan pesantren itu kayak gimana sih. Bedanya di pesantren sama di sekolah umum gitu. Bedanya jadwal itu sih jadwal Kesehariannya ya. Tapi kalau misalkan untuk zaman sekarang cocok gak sih di era milenial kayak gini sekolah sampai pesantren? Cocok. Yang dirasain sama sekolah sampai pesantren ini gimana? Pokoknya ramai jadi aktivitas kesehariannya kuatan. Dan di masyarakat lebih banyak mengambil sekolah-sekolah umum pada biasanya. Sebetulnya untuk kondisi sekarang itu memungkinkan nyantri ibaratnya kan sambil sekolah itu aslinya itu bisa lebih terdidik ya, terdidik, mandiri, jago masak gitu. Selama di pesantren itu kegiatan dari bangun sampai tidur apa aja tuh biar pada tahu gitu. Dari bangun biasanya bangun jam 3. Jam 3 bangun, Jam 3 tahajud. oh ada tahajud ya. Ya ada Tahajud itu apalagi kegiatannya? biasanya saat subuh. Terus Saat subuh sudah saat subuh ngaji subuh lagi ya ngaji sampai jam 6 kurang. sebenarnya ngantuk gak? Enggak sih. Oh iya, Iya, dari kan. bangun jam 3 Enggak. Ya kalau misalkan jam 3 kan ada yang aktivitasnya mandi dulu biar seger, kemudian biar otak fresh gitu. Fresh and care. Biasanya aja kayak gitu ya enggak sih dan ngantuk. Udah ngantuk ya. Kebiasaan itu sampai sekarang gimana? Habis ngaji subuh, Jadi habis ngaji subuh istirahat, makan dulu, makan ada yang makan ada yang mandi. itu makan sendiri disiapin atau gimana? Jadi datang ke sana sudah disiapin ke dapur. Enak ya. Habis makan sarapan? Ya sarapan, udah sarapan sampai jam 6:30, jam 7 berangkat harus ada di sekolah. Kalau itu nggak ngantuk. Enggak. Siangnya? Siangnya paling sampai jam 10 istirahat. Ada yang doa, Ada yang doa dulu gitu. ya. Terus ya pokoknya selama jam waktu sekolah gitu ya. Sampai jam berapa bubar sekolah itu? Bubar sekolah jam 12. Jam 12. Nanti habis pulang sekolah pesantren lagi gitu. Itu pesantrennya masih satu wilayah sama sekolah. Oh jadi sekolahnya di sana, pesantrennya juga ada di sana. Balik lagi ke asrama ya? Apa? Balik lagi ke asrama. Balik lagi ke asrama? Apa yang itu? Kalau udah duhur, sholat, masuk ke asrama istirahat sampai asar. Asar ngaji lagi. Ngaji lagi? Ngaji kitab. Ngaji kitab. Oh kalau subuh itu ngaji apa? Ngaji Sama biasa? kitab. Kitab juga? Oh. Terus abis ngaji kitab? Atau ada hafalan kayak gitu? Hafalan mah ntar ada jadwal lagi. Oh jadwal tersendiri gitu ya? Jadwal tersendiri. Berarti asar itu ngaji kitab dilanjut sampai jam 5. jam 5. Sarapan sorenya atau malamnya? Malamnya mah jam 8 udah Jam bisa. 8. Sisa? Habis bisa istirahat lagi sampai jam 9. Jam 9. Terus Udah jam 9 teh belajar malam. belajar malam yang di sekolah gitu ya? Berarti
pada dasarnya itu waktunya itu dibiasakan bangun jam 3, terus tidur jam 11. Ya sekitar 10 jam 11 lah gitu ya. Ini saya lihat tuh ada ini kata-kata dak poek. Kalau secara bahasa Indonesia Tidak tahu. Gelap. Tawa gelap gitu ya. Apa tuh maksudnya itu? Ya kan kayak dulu lagi booming kata-kata yang itu gelap. Waktu itu semenjak SD kalau nggak salah, SD kelas 5 nggak tahu masalah apa itu deh. Saya ngobrol kemana-mana, dianya yang bilang teman yang bilang gelap gitu. Terus sekarang jadi ini jadi slogan di baju Ya, dong. slogan. Nah, ada maknanya apa gitu? Tawa gelap. Jadi rencana itu keluar SMP tadinya mau lanjut pesantren lagi, tapi ternyata faktornya apa? Faktornya terlalu jauh. Jarak. Jarak. Tapi saya pengen yang jauh. Oh gitu. Kejauhan. Tapi kan di sini ada yang dekat. Ya itu pengen yang jauh gitu. Oh gitu. Pengennya yang jauh. Biar apa? Biar mandiri ya. Apa karena di SMP kurang puas selama 3 tahun? Kayaknya kurang sih. Nah, permasalahannya ya sekarang dia udah lulus SMK ya. Udah lulus SMK. Nah, penentuannya itu dari sekarang antara lanjut pesantren lagi atau kuliah. Tambahan pilihan yang lain. Nikah. Mau nikah dulu. Mau kuliah dulu, pesantren dulu, kerja dulu, atau nikah. Dagang di sini. Ternyata di luar itu dagang. Kenapa harus dagang? Bukannya kalau pesantren lagi lebih bermanfaat, ya ilmunya bisa tambah banyak. Paling kalau soal lanjut pesantren kayaknya Kenapa? Atau mungkin gini, sambil dagang, sambil kuliah, sambil pesantren, mungkin nggak? mungkin saja. Oke. Jadi maunya sih pesantren nggak sampai sekolah gitu. Jadi pesantren cukup pesantren aja. Caranya dengan kondisi sekarang, terus lihat pergaulan, lihat keadaan masyarakat anak muda, sebetulnya nggak khawatir. Apalagi dengan kebanyakan tidak pesantren, cuman sekolah umum gitu. Apa kebawa kemana-mana gitu kan. Kalau misalkan melakukan suatu dosa, kalau anak santri biasanya langsung ada rem gitu kan, langsung mikir dulu bentar gitu kan. Bener gak biasanya? Oh iya, dulu pernah dikatain sama guru saya kayak gini, sama ustaz saya kayak gini. Jadi ada rem. Kalau misalkan kita gak ada ilmunya atau pengetahuan, ya ngelong aja gitu kan. Belum aja di cuma dua ke jurang. Iya. Tapi kalau misalkan boleh ngasih saran ke teman-teman yang nonton, yang apalagi yang masih sekolah, Si Kevin anak kecil. Kira-kira ada saran nggak buat teman-teman yang masih sekolah, bagusnya sekolah biasa gitu kan, nggak tanpa pesantren, atau mending sekolah sambil pesantren? Sarannya enaknya buat teman-teman gitu. sarannya sih enaknya jadi itu mah gimana pemikiran kalian sendiri sih Masing-masing. cuman dari saran itu saya mantapkan hati kalian. Jika kalian ingin pesantren lah. Jangan di setik-setik, Dikit-dikit. yang dikit-dikit ragu, dikit-dikit bingung. Jadi langsung mantapkan jiwa kalian. Karena apa yang kalian putuskan akan menentukan kehidupan di masa datang.
Kalian pasti butuh ilmu, kalian akan jadi pemimpin termasuk cowok. Saran satu lagi ya Saran satu lagi kenanya. dari al-hadis, ijhad wala taksal wala takugo bilang panada matul ukbah lima ya takasal. Ini artinya nih. Artinya lupa lagi. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan, karena penyesalan itu ada pada orang yang bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Mantap. Ada quotes nih, ada pertanyaan buat Kang Iman. Punya ilmu banyak tapi sedikit bermanfaat untuk orang lain, atau ilmu sedikit tapi bisa berbagi banyak manfaat untuk orang lain? Ilmu sedikit tapi berbagi banyak untuk orang lain. Mantap jiwa. Sukses sendirian atau sukses bareng-bareng? Sukses bareng-bareng dong. Oke. Jadi pengusaha uangnya sedikit, waktu tidak terikat, atau jadi karyawan uangnya banyak tapi waktu terikat? Jadi pengusaha waktunya tidak terikat, ya itu. Tapi uangnya sedikit? Gak apa-apa, nanti bisa Yang penting bisa. sedekah infak Bahagiakan orang tua dulu atau nikah dulu? orang tua dulu. Orang tua dulu. Kalau misalnya Jadi bucin dulu langsung nikah, atau jomblo lama langsung nikah? jomblo lama. Oke. Mantap, ada satu pasti jawabannya kayak gini. Ini kita bahas satu-satu ya. Punya ilmu banyak tapi sedikit bermanfaat untuk orang lain, atau ilmu sedikit tapi bisa berbagi banyak manfaatnya untuk orang lain? Jawabannya yang nomor 2 ya. Kenapa harus pilih ilmu sedikit tapi bisa berbagi banyak manfaat untuk orang lain daripada ilmunya banyak? Jadi ya intinya kita harus sama-sama aja. Sukses sendirian atau sukses bareng-bareng? Bareng-bareng. Kenapa? Kalau sendiri itu ya gimana ya, terasa hampa gitu. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Jadi pengusaha uangnya sedikit, waktu tidak terikat, atau jadi karyawan uangnya banyak, waktu terikat? Jadi pengusaha waktu tidak terikat, uangnya sedikit. Itu yang Bukannya kalau jadi pengusaha dicari uang? saya masih dari berkah. Keberkahannya. Oh gitu. Apa waktu lebih berharga dari uang? Enggak sih, uang. Enggak. Bingung. Sesuatu yang terikat enak kan? Jadi Tapi pengen bebas. sesuatu yang terikat kayak hidup pesantren sebetulnya. Jadi kita terbentuk. Terus disiplin, mandiri. Tapi kan kalau udah terikat gitu sebelumnya dari pesantren bisa ke bawah. Oh, ya, mantap. Bahagiakan orang tua dulu atau nikah dulu? Bagaimana orang tua? Malu-malu jawabnya. Oh, Kenapa? ya nikah masih gampang di gimana dengan orang tua. Tapi biasanya gini, cara membahagiakan orang tua itu Dengan nikah. itu udah bisa jawab. Lihat kehidupan nikah terus gak ada masalah, itu orang tua bahagia banget. Walaupun sebetulnya banyak masalah, cuman yang penting kan di hadapan orang tua gak ada masalah. Jadi pada dos kejahatan pada dosa. Wajah tanpa dosa. Jadi bucin dulu langsung nikah, atau jomblo lama langsung nikah? Kalau misalkan bucin dulu, pikiran itu jadi agak terkekang oleh kesalahan, hingga bebas. Tertuju maksudnya. Tertuju. Jadi Kadang tertuju. seolah dia tuh prioritas. Waktu buat main sama teman dihilangkan karena ada yang lebih diprioritaskan gitu. Akhirnya antara persahabatan kita tercerai-berai. Kalau balik lagi ke awal, fokusnya yang mana dulu? Nikah dulu, dagang dulu, kerja dulu, kuliah dulu, pesantren dulu. Intinya tujuan dulu. Apa tujuan? Tujuannya cita-cita. Apa tujuan? Aduh. Masih privat ya? Belum mau buka. Secret ya. Apa tuh cita-citanya? Oke, bingung. Betul-betul.
bocor kok. Mani mah Hewannya. laki lain. Jadi ingin melihat suasana ini. Orang Jepang itu sangat mengagumi cowok Indonesia. Tapi saya mengagumi orang itu. Apa sering mengagumi? Orang Jepang, cewek-ceweknya mengagumi orang Indonesia karena baik katanya. Dia memperlakukan wanita itu dengan lembut dengan tulus gitu kan. Kalau cowok yang Nggak fuckboy. nggak fuckboy gitu kan. Tapi beberapa temen sih yang di Jepang ada kuat tetangga saya, terus sama teman kuliah dia alhamdulillah di Jepang. Kalau tetangga saya itu sampai nikah sama orang Jepang, alhamdulillah mualaf, terus sekarang jadi warga negara Jepang. Nah kalau teman saya satu lagi dia teman kuliah, dia sengaja belajar kursus bahasa Jepang supaya bisa kerja di Jepang kan gitu. Tapi dia punya cita-cita nikah sama orang Indonesia gitu, tinggal di Indonesia. Nah kalau Kang Iman kemana cita-cita? Jadi ingin melihat budaya Jepang bagaimana gitu. Ya kan kalau secara tidak langsung kayak di anime gitu saya suka nonton. Oh gitu ya, lebih ke sana ya. Tapi sana harus pakai, tapi sana harus pakai duit. Iya. Cuman harus bertahap. Oh bertahap. Pasti Kita, ada. kalau memang ada rencana ke sana, dijadwalin aja. Nanti kita bareng. Oke. Saya mau ke sana cuma 100 dirham doang. Gaya amat. Rencana buat ke Jepang itu ditargetin berapa tahun lagi? Target 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Ya udah, moga-moga cita-citanya bisa terkabulkan dalam waktu yang dekat ya. Ya udah bilang apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. Dan channel saya juga ya, Apa channelnya? Yukimura Basachi. Kalau itunya kategorinya game. Oh kategorinya game. Game. Udah banyak. Sedikit. Udah berkembang, sama-sama berkembang. Ya udah kita akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.